Tuhan semesta alam. Cuman kitanya ini loh, kan kemarin iya sempat kita bahas kan di Al-Quran surah Maryam, adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang masa-masa generasi di mana adha'us salah, generasi itu tuh abai terhadap salat. Ini kabar dari Al-Quran, Quran surah Al-Anbiya ayat berapa kemarin? Masih diingat? Al-Anbiya, Quran surah Maryam 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah udah beritahu. Apa kabar yang Allah beritahu? Maryam ayat 59, Allah beritahu kelak akan datang satu fase, satu masa di mana ada generasi adha'us shalah. Mereka abai terhadap salat. Mereka enggak mentingin salat, mereka enggak peduli sama salat, dan mereka masa bodoh sama salat. Wattaba'us syahawat, dan mereka adalah generasi-generasi yang mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka generasi itu adalah generasi yang keliru sekali. Fasawfa yalqawna ghayya, dan generasi yang sangat jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ghayya, terombang-ambing dalam kekeliruan dan kesesatan. Kalau ada generasi itu datang, generasi yang gak sholat, generasi yang mengikuti syahwat, Allah pasti benamkan mereka dan Allah ganti sama generasi yang lain. Pilihan itu ada di kita, hadirin. Kita mau ikut atau kita gak mau ikut. Pilihannya ada di kita. Kita mau sholat ikut di belakang imam, sholat berjamaah, atau kita mau sholat di depan imam, nunggu ketika kita wafat baru digotong ke masjid. Tinggal pilih aja. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka jauh dari kebenaran, mereka telak di atas kekeliruan, dan Allah pasti benamkan mereka dan Allah ganti dengan qarnan akharin, kaum yang lain. Maka kita bahas lagi di ayat yang ke-11. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Ada penduduk-penduduk negeri yang zalim, lalu Allah binasakan mereka karena kezalimannya dan Allah beri ganti dengan kaum yang lain. Ayat yang ke-12. Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negeri itu. Janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Ayat ke-14, mereka berkata, betapa celakanya kami, betapa celaka yang kami, sungguh kami adalah termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Ayat 15, maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Ayat ke-16 digaris bawahi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Bulu-bulu yang Allah ciptakan di badan kita itu diciptakan sama Allah tuh nggak pernah main-main. Ini bulu yang kalau kita kerik dia menghilang lalu tumbuh lagi. Allah menciptakan bulu ini aja nggak main-main. Pernah pada satu video dokumenter tentang nyamuk hinggap di kakinya seseorang, dan ketika didekatkan kameranya,
nyamuk yang mau menyuntikkan moncongnya itu terhalang sama bulu-bulu yang ada di kakinya orang itu. Sehingga yang tadinya orang itu harusnya kena sama nyamuk terhalang dari bulu-bulunya. Kalau bulu ini aja Allah menciptakan gak main-main, ada fungsinya, yang salah satunya kita tahu menghalang nyamuk yang mau menggigit kita, apalagi yang lebih daripada itu, alis. Gimana ceritanya kalau kita hidup tanpa alis dan tanpa ada bulu mata yang menghiasi di kelopak mata kita? Kita mau sampoan keramas, kena. Kita mau nyiram, kena. Apa jadinya kalau Allah menciptakan hidung kita ini nggak ke bawah lubangnya, tapi ke atas? Gimana jadinya? Gimana? Kehujanan kita begini terus berarti. Allah menciptakan sempurna. Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah enggak menciptakan kita dalam kondisi main-main, sama sekali enggak. Jangan ngerasa kita ini enggak bisa apa-apa, enggak punya apa-apa. Karena laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita tuh dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Kenapa kulit kita sawo matang? Kenapa nggak hitam legam? Karena boleh jadi, bukan boleh jadi, karena ini pasti yang terbaik untuk kita. Dan kenapa yang lain ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam legam? Karena itu yang terbaik juga untuk beliau. Kenapa Allah ciptakan kita tuh lahir di sebuah kota bernama Wonosobo? Boleh jadi ini yang terbaik untuk Allah. Lalu setelah itu kita menikah dengan orang Surabaya misalnya. Setelah itu dari Wonosobo pindah ke Surabaya. Itu juga yang terbaik menurut Allah. Selama seorang hamba itu terus berprasangka baik kepada Allah, yang baik-baik akan terus datang dalam hidupnya. Selama seorang hamba itu terus berprasangka baik kepada Allah, yang baik-baik akan datang dalam hidupnya. Dan hadirin coba dilihat lagi ayatnya. Allah tidak menciptakan main-main. Coba dibaca lagi ayatnya. Allah tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara keduanya. Manusia, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, sayur-mayur, hewan-hewan, dan semua beragam hal yang ada di antara keduanya itu enggak dalam rangka main-main. Kok kitanya yang ngerasa saya mah bukan apa-apa? Enggak, tiap-tiap kita tuh punya peran. Coba dilihat sahabat Nabi. Apakah semua sahabat Nabi defaultnya sama dengan Nabi? Tidak. Apakah sahabat Nabi defaultnya adalah sama dengan para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Tidak. Ada di antara beliau yang bahkan seorang budak atau mantan seorang budak, Bilal bin Rabah, yang dibebaskan dari Umayyah bin Khalaf. Ada di antara beliau naturalisasi dari negeri Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Ada di antara beliau dari Persia, Salman Al-Farisi. Dengan masing-masing kemampuan yang beliau punya. Ada yang mampunya di tenun, maksudnya beliau ahli menenun sesuatu menjadi pakaian, menjadi rajutan dan sejenisnya. Ada yang ahlinya dalam waktu, sehingga waktu beliau pakai untuk menemani Nabi dalam membersamai dakwah beliau. Ada yang kemampuan dan keahliannya di pedang, di tombak, di panah. Masing-masing kayak punya keahlian masing-masing. Yang semua keahlian itu ketika dikumpulkan menjadi kekuatan besar yang saling melengkapi satu sama lain. Makanya dalam hadis Muslim Nabi itu pernah bilang, kata Nabi SAW, mukmin ibarat sebuah bangunan. Lalu ada satu lubang yang hanya muat satu batu bata. Lalu Nabi bilang, dan aku satu batu bata itu. Aku pelengkap dan penyempurna bangunan yang sedang dibangun itu. Begitu dipasang satu batu batanya, klek, lengkaplah semua puzzle, jadilah istana dan gedung yang megah.
Kita ini potongan-potongan puzzle. Pak Waluyo, Pak Adnan, Mas Tarman, Mas Rizky, dan mas-mas yang lain dan mbak-mbak yang lain. Kita ini potongan-potongan puzzle dengan keahlian kita masing-masing di bidang kita masing-masing. Apakah Allah membuat kita main-main? Enggak. Allah menciptakan kita dengan sia-sia? Enggak. Dari potongan-potongan puzzle itu, ketika dirajut, dirangkai, dijahit satu persatu, membentuk satu gambar yang epik. Wa ana tilka dzalik. Kalau kata dalam hadis riwayat Muslim, aku bagian dari gedung yang indah itu. Aku bagian dari bangunan yang kokoh itu. Aku satu batu bata yang melengkapi puzzle dari bangunan itu. Allah nggak menciptakan kita main-main. Bulu ini aja ada manfaatnya, menghalau nyamuk yang hendak menggigit. Bulu mata kita itu ada manfaatnya, supaya kalau kita mandi, air mata itu nggak langsung masuk ke air dari atas kita nggak langsung masuk ke mata. Dia dihalau sama alis. Alis pun nanti turunnya dari sini nih, dari ujung alis ini, set, nggak kena mata. Kumis pun ada manfaatnya, janggut pun ada manfaatnya. Bibir kita ini pun ada manfaatnya, telinga kita ini pun ada manfaatnya. Mata kita ini pun ada manfaatnya. Dan kenapa kelopaknya ini berkedip setiap per beberapa detik? Kedip, kedip, kedip. Itu pun ada manfaatnya. Tetap menjaga mata kita agar senantiasa basah. Kalau melek terus, coba jemaah, melek terus seharian, haus, mata kita kering nih jemaah, sakit, radang. Lidah kita ada manfaatnya. Yang dalam diri kita tuh semua full manfaat. Lalu kita bilang, ya Allah, saya mah manusia nggak berguna. Ya Allah, saya mah sampah masyarakat. Lalu kita bilang kayak gitu. Sedangkan Allah berfirman tentang kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bilang, kamu aku ciptakan dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Lalu kita bilang, ya Allah, saya mah sampah masyarakat. Ya Allah, saya mah nggak berguna. Ya Allah, saya mah manusia yang tidak punya manfaat kepada sesamanya. Padahal Allah berfirman tentang kita, kita ini sebaik-baik makhluk yang Allah cipta. Kenapa kita bilang sama diri kita sendiri? Kenapa kita bilang juga sama yang lain? Kenapa kita bilang juga kepada dunia bahwa kita ini sampah? Kita ini nggak berguna, kita ini nggak manfaat. Kita punya potensi kita masing-masing. Cuman mungkin sebagian di antara kita belum kenal sama dirinya. Kita tuh masing-masing pasti punya kelebihan. Ingat ya hadirin, seburuk-buruknya manusia pasti ada baiknya, sebaik-baik manusia pasti ada buruknya. Sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Dan sekecil-kecil ikan apa? Iya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya, dan setipis-tipisnya ikan pasti ada dagingnya. Analogi ini kalau kita bawa kepada diri kita sebagai manusia, seburuk-buruk manusia itu pasti ada baiknya. Dan sebaik-baik manusia pasti ada kekeliruannya, kekurangannya. Kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus juga melihat orang lain itu dalam pandangan rahmah. Beliau adalah orang yang Allah titipkan kebaikan padanya, meskipun banyak kekurangannya, dan sebaliknya. Di antara banyak kelebihan-kelebihan yang beliau punya juga pasti ada saja kekurangannya. Dan itulah manusia. Selama kita masih manusia, pasti kita masih punya salah dan keliru. Selama kita manusia, atau selama kita masih manusia, kita pasti banyak keliru dan salahnya. Tapi kan Allah tahu bahwa sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mau memperbaiki diri mereka. Ayat yang keberapa? 17. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min
suatu permainan, lattakhadnahu min ladunna, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, in kunna fa'ilin, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Bal naqdhifu bil haqq 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Allah berfirman ayat ke-18, sebenarnya kami melemparkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap dan celaka kamu yang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pengingat di dalam ayat ini, itu pengingatnya tentang sesiapa yang dia melempar yang hak. Artinya melempar yang hak itu dia mengutarakan yang hak, bilang yang hak, ucap yang hak. Yang batil itu perlahan seiring waktu akan sirna, terhancurkan sama barang hak tadi. Kalau dalam ayat yang sebelumnya, kemarin dibuka lagi, coba kita review Al-Isra ayat 81. Masih ingat? Kita pernah bahas ini, Al-Isra surah ke-17 ayat 81. Dibuka lagi. Ini kalimat penguat dari apa yang kita bahas di pagi ini. 81 Al-Isra. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah dengan jelas bahwa yang benar adalah benar, wa zahaqal batil, karena kalau kebenaran itu sudah tampak, maka yang batil pasti akan sirna. Innal batila, dan sesungguhnya yang batil itu kana zahuqa, jelas pasti akan lenyap. 2 kali Allah bilang, kamu tuh tugasnya ucap yang baik, yang batil itu akan menyingkir. 2 kali Allah bilang, innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Jadi seolah tuh Allah menegaskan sama kita, qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Zahaqal batil itu kalimat pertamanya. Kamu ucap aja yang baik, kamu ucap aja yang benar, kamu ucap aja yang tulus, yang jujur. Berperilakulah setiap ilmu yang kamu punya sebagai wawasan, kamu lahirkan menjadi amalan. Zahaqal batil, nanti yang batil itu sirna sendiri. Qul ja'al haq, kalau yang barang hak ini sudah muncul ke permukaan, zahaqal batil, yang batil-batil itu akan tersingkirkan. Innal batila, dan 2 kali Allah ulang wa zahaqal batil, setelahnya kalimatnya inna, sesungguhnya batila, yang batil itu kana zahuqa, pasti lenyap. Sekarang ini kan kita berlomba menyebarluaskan informasi. Informasi itu kan banjir di sosmed, baik di TikTok, YouTube, Instagram, dan platform sosial media yang lain. Kan banyak informasi, kita terbanjiri dengan informasi. Nah, menjadi pilihan dan opsi buat kita bisa menampilkan opsi info-info yang batil, atau kita mau suarakan atau menyampaikan opsi mengupdate story dengan info-info yang hak. Dan kita tahu efek dari barang hak saat dikemukakan itu zahaqal batil, yang batil itu sirna. Innal batila kana zahuqa, karena memang yang batil pasti lenyap. Ini tentang belajar menyuarakan kebenaran meskipun kita tahu kita sedang berproses mengamalkan. Ini tentang kita berusaha untuk tetap memposting yang baik walaupun kita tahu diri kita masih terus belajar jadi lebih baik. Karena yang Allah mau itu kita berpihak. Karena dalam dunia ini sebenarnya nggak ada abu-abu, putih, hitam, nggak ada abu-abu. Putih ya putih, barang hak ya barang hak, barang batil. Hak katakan hak, batil katakan batil. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, apa Allah bilang? Kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil, jangan di mix.
hak hak, batil zahuqa. Hak hak yang batil, innal batila kana zahuqa, zahaqal batil. Zahaqa zahuqa, zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jadi zahaqa itu sirna, zahuqa itu lenyap, kurang lebih sama-sama. Yang namanya kebatilan itu pasti sirna, pasti lenyap. Tapi udah sekian lama nih disuarakan, belum dan belum. Ini mah soalan waktu aja. Tapi kalau Allah berfirman, nggak mungkin firman Allah itu keliru, kan? Ya kan? Kalau Allah sudah berfirman, nggak mungkin firman Allah keliru, kan? Kalau Allah berfirman, pasti firman Allah benar. Pasti Allah menepati janjinya. Innal batila kana zahuqa. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami melemparkan yang hak kebenaran kepada yang batil. Maksudnya adalah kami pasti akan tunjukkan barang batil itu barang batil, sehingga yang muncul ke permukaan adalah yang hak. Dan barang yang hak itu akan membuat yang batil hancur. Kalau dalam ayat zahiq, lenyap, hancur, sirna sejenisnya. Walakumul wailu mimma tasifun. Celaka kamu yang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Apa sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah? Allah diserupakan dengan makhluk. Allah sang pencipta diserupakan dengan yang dia cipta. Allah kita sifati dengan sifat-sifat yang manusia juga punya sifat yang sama. Sedangkan kita tahu laisa kamitslihi syai'. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Gak ada yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang sebanding bagi Allah. Gak ada yang setara sama Allah. Allah al-khaliq, kita makhluk. Allah yang nyiptain kita dan kita makhluk ciptaannya. Gak ada yang sebanding bagi Allah. Ayat 19. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, tidak pula merasa letih. Ini karakteristik malaikat. Malaikat itu nggak angkuh, nggak sombong, nggak letih, nggak lelah, dan terus ibadah. Itu sifatnya malaikat. Mereka sujud, mereka bertasbih, memuji Allah, sujud lagi, tasbih, muji Allah. Dan malaikat nggak punya nafsu makan, nafsu minum. Malaikat nggak ada nafsu biologis. Karena memang malaikat Allah ciptakan tanpa itu semua, kecuali hanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengagungan Allah, bersujud kepada Allah. Hanya itu aja. Dan malaikat-malaikat yang Allah tugasi memberi rezeki, dia datang membawa rezeki. Malaikat-malaikat yang ditugasi dengan menurunkan wahyu, dia datang membawa wahyu. Meniup sangkakala, dia datang bawa tugas meniup sangkakala. Dan malaikat-malaikat lain ada menjaga manusia, ada malaikat-malaikat yang menulis, raqib dan atid, dicatat amalan-amalan kita itu seperti apa saja. Tugasnya malaikat. Ayat ke-20. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak berhenti siang dan malam. Tasbihnya itu enggak terhenti. Subhanallah, pagi, siang, sore, malam. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati? Lalu ditanya kepada orang-orang yang enggak beriman, kenapa kamu mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah? Kenapa berbuat syirik? Kenapa mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah? Kok bisa? Allah yang beri nikmat, Allah yang menghadiahkan kita kebaikan yang banyak, tapi kitanya malah mencari Tuhan selain Allah. Padahal Allah yang bagi kepada kita banyak kebaikan. Allah yang beri kepada kita juga banyak keberkahan hidup. Kenapa kita malah nyembahnya kepada selain Allah? Dan kadang-kadang tuh gitu ya hadirin ya. Kita tuh minta pertolongan kepada makhluk manusia duluan sebelum kita minta sama Allah. Padahal
Minta sama Allah itu semudah saat kita menengadahkan tangan ke langit. Kata Nabi SAW, barang siapa ada seorang hambanya Allah mengangkat tangan ke langit lalu dia berdoa meminta, maka Allah malu kalau dia menurunkan tangannya sedangkan Allah belum mengabulkan apa yang dia pinta. Jadi pas kita mengangkat tangan, ya Allah mudahkan urusan kami punya niat baik, disebut niat baiknya, niat baik A, niat baik C, niat baik Z, mudahkan, berkahkan, dan jadikan ini mudah ya Allah bagi kami menyelesaikan. Udah. Saat dia angkat tangan, Allah turun tangan. Tapi kan kadang-kadang itu ujian juga bagi kita. Ujiannya adalah kadang-kadang tuh kita tuh menduakan Allah. Keimanan kita tuh kadang bercabang dua. Yang harusnya hanya satu ke Allah, tapi iman kita kadang-kadang bercabang dua. Iya sih, dia beriman kepada Allah, tapi di sisi yang lain dia menduakan Allah dengan cara dia bergantung dan masih berharapan kepada manusia. Itu kan namanya menduakan Allah. Di satu sisi kan dia beriman sama Allah. Iya, Allah pasti bantu, Allah pasti tolong, Allah pasti selesaikan, Allah pasti mudahkan. Untuk harapan baik kita akan sama-sama begini, Allah pasti akan memberi jalan. Iya sih, tapi di sisi yang lain tuh kadang-kadang tuh kita masih menduakan Allah dengan, tapi manusia ada yang nolong gak ya? Tapi manusia ada yang mau bantu gak ya? Tapi manusia ada yang mau ngeliat gak ya? Tapi manusia kira-kira ada yang mau sedikitnya meringankan saya deh. Tuh akhirnya kita masih mengandalkan manusia. Itu kan namanya iman kita bercabang dua. Iman kita bercabang dua. Satu ke Allah, satu kepada makhluk. Dan kita tahu makhluk itu lemah. Coba dibuka ayat yang kemarin kita bahas, An-Nisa ayat 28. Apa yang ada di An-Nisa ayat 28? Allah berfirman tentang surah 4 An-Nisa di ayat ke-28. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mau kita tuh ringan karena Allah tahu khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dhaif, lemah. Gak ada manusia yang kuat. Manusia itu lemah. Udah dikasih kekayaan, udah dikasih kecukupan, udah dikasih hidup yang menurut banyak orang tuh ini hidup sempurna. Bisa nangis gak dia? Bisa nangis. Padahal orang bilang, hidup kamu beruntung banget ya mbak. Ya Allah mas, apa amalanmu mas sampai Allah memudahkan semua hidupmu. Ya Allah mbak, apa amalan kamu ya mbak sampai Allah tuh memberi semua kepada dirimu. Sampai orang tuh begitu sama dia. Tapi apakah dia terus hidupnya sebahagia yang kita kira? Enggak, kadang-kadang di atas mobil mewahnya dia nangis. Kenapa begini ya Allah? Di atas mobil mewahnya dia masih berderai air mata. Kita aja yang nggak tahu. Di balik semua yang kita bilang itu hidup impian saya, dia juga menjalinnya sambil ya Allah tolong, ya Allah bantu. Dia sambil ya Allah juga hadirin. Maka coba lihat di ayat ini. Coba lihat di ayat saat Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, dan miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Mereka malaikat bertasbih tiada henti. Kenapa kita mengambil Tuhan selain daripada Allah? Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tapi merekalah yang akan ditanya. Ayat 23. Kita besok ditanya tentang semua yang Allah titipin sama kita ya hadirin, jangan lupa itu. Dalam ayat yang dari kecil kita juga sudah hafal, summa latus alunna yauma idzin anin naim.
Ingat selalu bahwa kita akan ditanya tentang semua yang Allah beri sama kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Juga di Quran surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu 'amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka nanti akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Tentang rumah yang Allah titipkan, dipakai apa rumah itu? Tentang harta yang Allah berikan, dapat dari mana harta itu dan dikemanakan harta itu. Tentang kendaraan prima yang ada di garasi rumah kita, kemana saja odometer kendaraan kita itu melangkah dan melaju, ke tempat yang baik yang Allah ridhoi ataukah ke tempat yang tidak Allah sukai dan tidak Allah ridhoi. Tentang waktu luang, mas-mas, mbak-mbak yang masih muda, Allah tanya, kemana waktu luang kamu habiskan? Weekend kemana? Kalau hangoutnya kemana? Tentang pandangan mata, sejauh ini mata kita pakai melihat apa? Tentang telinga, sejauh ini telinga kita pakai untuk mendengar apa? Tentang tangan dengan semua ketikan jempol-jempolnya, semua ditanya. Wahum yus'alun, Allah tanya. Nggak ada satupun yang tidak Allah tanya, kecuali semua Allah tanya. Dan pada hari itu mulut dikunci dan tangan kaki akan berbicara dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Kita nggak bisa membela diri, mulut kita dikunci. Tangan kita yang mengetik dengan ketikan baik, dia akan bercerita dan memberi kabar tentang ketikan baik kita. Kaki kita yang kita langkahkan ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, kaki ini akan cerita, ya Allah, aku kakinya fulan mengajakku ke majelis ilmu, ke masjid, lalu dia mengajakku ke tempat pondok pesantren, ke tempat anak-anak penghafal Quran, lalu dia ikut, ya Allah, mendermakan bagian daripada hartanya, dan itu aku saksikan sendiri, dan dia cerita semuanya. Dan semua benda-benda mati yang kita kira mati kelak akan bercerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari di mana Allah nanti saat hari itu dikumpulkan, di hari itu akhbaraha, dia mengabarkan apa yang terjadi di atasnya. Kalau dulu ada seseorang pernah bermaksiat lalu dia mengunci pintu kamarnya, dia bermaksiat entah zina atau yang sejenisnya, dia kira nggak ada yang melihat, tapi gordennya bersaksi, spraynya bersaksi, ranjangnya bersaksi, pintunya bersaksi, gagang pintunya bersaksi, kusennya bersaksi, granitnya bersaksi, atapnya bersaksi, lampunya bersaksi, dan semuanya yang dia kira benda mati besok bersaksi di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu ditanya, kamu akan disoal, kamu akan diaudit 'anin na'im, tentang semua nikmat yang kamu terima, tentang semua nikmat yang kita terima. Kita dapat apa aja nih? Kekuasaan diaudit, ditanya, kamu berkuasa, dipakai apa aja kekuasaannya? Nggak ada yang nggak ditanya. Maka persiapkan diri kita dengan jawaban terbaik saat besok Allah tanya kita tentang hal itu. Semua ditanya, nggak ada yang nggak ditanya. Ditanya, semua ditanya, detil. Nggak ada pertanyaannya cuma kulit-kulit luarnya aja. Oh yaudah nggak apa-apa, nggak ada. Diaudit. Jamaah pernah dengar kabar tokoh fulan diaudit 8 jam. Apa? BAP 8 jam. Pernah dengar ya di berita-berita? Ada yang 12 jam. Coba tanya, apa rasanya diaudit 8 jam? Apa rasanya diaudit 12 jam di sebuah ruangan 3x3, hanya dia dengan beberapa penyidik dan beberapa saksi, lalu dia dimintai keterangan, terus kamu ngapain aja? Ini uang dari mana? Masuk ke rekeningmu gimana caranya? Kamu begini. Itu udah membuat kita pusing jamaah. Mental kita drop.
Belum lagi kalau kita tahu di situ ada siksaan yang siap menimpa kita, entah di listrik, dikejutkan, disetrum, entah mungkin disudut pakai puntung rokok, atau entah dipukul, disiapkan balok. Bayangin 8 jam di audit KPK aja, mungkin sebagian pihak yang pernah merasakan itu udah kejang-kejang, udah keder, udah pucet. Gimana besok di akhirat, hadirin? Kita mau masuk surga cepat kan? Ya kan, hadirin? Tapi kan masuk surga cepat atau tidak cepatnya kita kan tergantung dari apa yang kita punya hari ini. Orang masuk ke pesawat, dia bayar bisnis kelas yang harganya bisa 5 sampai 10 kali lipat dari harga normalnya. Apalagi first class. Ekonomi YIA Jakarta 1.200.000. Bisnis kelas 5 juta sampai 6 juta. Ya berarti kan 5 sampai 6 kali lipatnya. Kenapa orang mau bayar lebih? Dia mau dapat privilege keluar duluan. Padahal pesawatnya saat turun bareng atau enggak? Bareng. Cuma beda tempat duduk aja. Bisnis kelas di depan, yang ekonomi di belakang. Tapi dia berani bayar lebih naik bisnis kelas supaya keluar duluan. Padahal nanti kalau dia keluar lalu nggak beberapa lama disusul sama yang ekonomi dari belakang. Apalagi kalau dia nunggu bagasi, di bagasi ketemu nggak kira-kira saat nunggu bagasi koper? Ketemu sama yang ekonomi. Kecuali kalau dia punya porter sendiri, saya pasrahin, nanti tolong kirim ke rumah ya, itu beda cerita. Tapi orang demi keluar cuma selisih paling nggak beberapa lama, paling selisihnya juga beberapa detik ataupun menit, nggak sampai selisih 1 jam gitu, enggak. Tapi dia rela bayar mahal. Besok masuk surga jamaah. Orang tuh pengen masuk surga cepet jamaah. Tapi kita harus sadar, auditnya dari Allah itu akan sesuai dengan jumlah yang kita punya. Punyanya berapa? Kalau punyanya 1 juta sama yang punyanya 10 miliar, kira-kira auditnya lebih cepat yang mana? 1 juta apa 10 miliar? Ayo cepat yang mana, hadirin? Mempertanggungjawabkan uang 1 juta sama mempertanggungjawabkan uang 10 miliar, lebih cepat mana mempertanggungjawabkannya? Lebih cepat mempertanggungjawabkan yang 1 juta. Ini kalau 1 juta dipakai yang benar, kelar, masuk surga. Tapi bahaya juga kalau 1 juta dipakai maksiat sama Allah, bahaya juga endingnya. Kalau 10 miliarnya itu dipakai untuk, ya Allah, kemana uang 10 miliarmu itu yang aku kasih? Ya Allah, engkau tahu ya Allah, sudah jadi A, sudah jadi pondok pesantren, sudah jadi SD, sudah jadi sekolah, sudah jadi masjid, sudah jadi lahan untuk parkiran, sudah jadi A, sudah jadi... Terus misalkan ditanya, itu ya Allah, maka itu akan menjadi yang meringankan. Tapi tetap saja tidak secepat yang 1 juta tadi. Dan besok di akhirat itu kita saling berlomba mau masuk surga cepat jemaah. Mau masuk surga cepat. Banyak harta, summa latus'alunna yawma idzin 'anin naim. Ingat ya hadirin, yang dikisahkan ini itu bukan bermaksud mengendurkan jamaah untuk jamaah enggak menjadi orang yang kaya, itu enggak. Tapi maksudnya adalah persiapkan jawabannya. Kalau besok Allah tanya. Jadi jangan habis ngaji mau Ustaz Irfan, itu mobil sedekahin ya, itu rumah udah infakin aja. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah persiapin jawabannya, persiapkan jawabannya. Ada mobilnya, ada. Pakai kemana? Ada kok track recordnya, masjid. Ke mall tetap nggak? Tetap, tapi cuma 2 bulan sekali ke mallnya. Paling juga ke mall sebulan sekali gitu. Tapi lebih dominan ke masjid, majelis taklim, ke masjid, majelis taklim. Motornya kemana? Masjid, majelis taklim. Motornya dipakai nggak buat jajan-jajan? Iya, sesekali kadang jajan di luar, ke kafe, nongkrong, hangout. Tapi itu durasinya kayak sebulan sekali, itu pun cuma 2 jam. Tapi majelis ilmu lebih dominan. Siapin aja
jawaban dari semua yang nanti Allah tanyakan. Yang penting kan kita bisa jawab. Dapat dari mana, dikemanakan. Itu kata Nabi SAW, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Tentang hartamu, min aina iktasaba. Kamu tuh dapat dari mana? Kok duitnya banyak banget padahal value-mu tuh nggak segitu. Kan uang datang karena value yang dipunya kan. Makanya kalau kita jualan sesuatu itu kan sebenarnya yang harus kita fokuskan dulu kepada value produk. Produk ini ada value-nya nggak? Ada nilainya nggak? Ada nilai yang dijual nggak? Kenapa ada barang kok sama itemnya, sama-sama kopi, tapi yang satu harganya Rp2.500, yang satu kopi segelasnya harganya Rp75.000. Apa yang membedakan? Value-nya, brand yang tertempel. Kopi tanpa merek Rp2.500, tertempel merek brand, cetek. Ini udah membeli gengsi. Jadi sebenarnya yang kadang dijual dari sesuatu itu value-nya, nilainya. Ada jam tangan Rolex sampai harganya 500 juta per jam tangannya. Jadi kalau dia beli jam tangan itu, dia kayak bawa rumah berjalan kemana-mana tuh. Pertanyaan saya, sekalipun jam tangan ratusan juta, kira-kira detik muternya sama atau beda sama jam tangan yang 100.000? Sama. Beda nggak sama yang jam tuh di TV itu tuh? Sama. Oh ternyata si Rolex ini nggak jual jam, dia jual kemewahan, dia jual identity. Jadi kalau orang pakai jam tangan itu biar disangka orang kaya. Misal contoh, kalau jamnya memang muternya sama. Sekali lagi ajarin, ini kembali lagi ya tentang audit. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah nanti audit. Summa latus'al, kamu nanti akan disual, ditanya. Pernah gak sih ditanya cecer gitu, uangnya dari mana? Enggak, ini dari mana nih? Oh enggak. Apa? Sampai dicecer kayak gitu. Apa perasaannya tuh? Ini uang saya halal. Cek aja. Ini laci saya, buka aja laci saya. Ini rekening koran saya, cek rekening koran saya. Nggak ada money laundry di sini, nggak ada ini, dicek, nggak ada masalah. Dia pede. Summa latus'al. Kita tuh nanti akan disoal, ditanya. Makin kita mahir dan makin kita baik mengalokasi, makin kita halal sumbernya dan baik mengalokasikannya, makin cepat kita jawab. Ya Allah, waktu itu engkau kasih rezeki pada hamba 10 juta, 1 jutanya buat ini, 2 jutanya buat itu, 8 juta buat keperluan anak-anak, minus 1 juta ya Allah, tapi engkau cukupkan 1 juta itu. Udah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya karena Allah al-khaliq yang menciptakan kita. Tapi wahum, kalian, mereka, yus'alun, pasti ditanya. Kita ini yang ditanya. Allah mah enggak, kitanya yang ditanya. Subuh-subuh kemana? Ya Allah, engkau tahu ya Allah, subuh saya selalu absen. Saya tulis di kolom komentar, saya live streaming, saya ajak, saya share ulang, saya share lagi, saya share ulang, saya share lagi. Subuh-subuh tuh saya selalu absen ya Allah. Di waktu subuh saya absen. Absennya kajian live streaming mungkin, kajian subuh syuruk mungkin, sambil jogging, sambil di headset mungkin, sambil di tempat A, tempat B, tempat C, sambil dia berikhtiar untuk tetap mendapatkan ilmu. Karena kan kita butuh ilmu setiap hari. Kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, manusia butuh makan sehari 2 kali, cukup buat dia. Tapi manusia butuh ilmu setiap hari sepanjang hayatnya. Nggak bisa ilmu ini cuma kita tuh butuh ilmu setiap saat loh jamaah. Nggak bisa cuma kayak sehari tanpa ilmu tuh nggak bisa. Kita butuh ilmu setiap saat, setiap waktu. Karena ilmu ini merubah diri kita dan kita harus berazam.
kita harus berazam bahwa setiap hari adalah menjadikan diri kita yang lebih baik, hamba yang lebih mendekat ke Allah. Setiap hari ilmu kita harus bertambah, setiap hari amal kita harus bertambah, setiap hari kebaikan kita dan jariah-jariah yang nanti terus mengalir ke kubur kita setelah kita wafat juga harus bertambah. Jangan ada matahari terbenam kecuali kita sudah mendapati amal soleh bertambah, kebaikan bertambah, ilmu bertambah, jariah bertambah. Karena kerugian yang paling besar itu adalah saat kita mendapati matahari terbit sampai pun dia terbenam dan kita belum bertambah dari kebaikan. Dan gak ada yang bertambah dari kita dari kebaikan, tuh gak ada. Itu hal yang paling rugi dari seorang hamba atas waktunya. Dia mendapati matahari terbit lalu terbenam, tapi ilmunya gak nambah, kebaikannya gak nambah, jariahnya gak nambah. Wah, itu rugi banget. Kita mau hari-hari kita tuh menambah kebaikan buat kita. Walaupun hari ini teman-teman bisanya lewat online, gak apa-apa. Terima kasih teman-teman TikTok, YouTube, Instagram sudah membersamai di ranah online. Karena di ranah online itu juga cara kita untuk qul ja'al haq wa zahaqal batil. Ranah online itu ranah kita mau qul ja'al haq wa zahaqal batil. Belajar pelan-pelan memunculkan barang hak supaya barang batil itu pelan-pelan agak termarginalkan, tertepikan gitu, agak sirna. Innal batila, karena memang yang batil itu karena zahuqa, pasti akan sirna. Barang batil itu pasti kalah, walaupun awalannya dia menang, tapi Allah janji, inna sesungguhnya al batil, yang batil itu karena adalah yang batil itu zahuqa, pasti sirna, pasti kalah, pasti lenyap, pasti hancur. Walaupun di awalnya dia kayak seolah menang, kayak seolah oke-oke aja, tapi enggak. Manusia bilang menang, tapi Allah bilang zahuqa, pasti kalah, pasti sirna. Ini tinggal soalan waktu aja. Waktu yang akan menjawabnya. Hadirin yang terakhir, 24. Apakah mereka mengambil Tuhan dari selain Allah? Katakanlah Muhammad, kemukakan alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran itu, karena itu mereka berpaling. Waliyadzubillahi min dzalik. Kenapa mereka berpaling? Kenapa mereka nggak mau? Kenapa mereka nggak taat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kebanyakan mereka gak mau dengar peringatan, dan kebanyakan mereka memperturutkan hawa nafsunya, seperti yang tadi dikatakan Maryam ayat 58 ya Anda? Yang 59, adha'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka tuh memperturutkan hawa nafsu dan syahwatnya mereka. Ini hadirin, kalau kita terus menurutkan hawa nafsu, selamanya kita gak mau beramal. Kalau kita hanya memperturutkan hawa nafsu, syahwat kita semata, selamanya kita nggak akan beramal. Subuh enaknya tidur menurut nafsu, tapi iman bilang subuh bangun, sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh berjamaah. Hawa nafsu bilang Quran nggak usah dibaca, tapi iman berkata Quran ini harus kita baca. Hawa nafsu bilang jangan sedekah, sedekah itu mengurangi harta kamu jangan sedekah. Tapi iman berkata kita harus sedekah, justru sedekah pangkal kaya. Jangan berhaji, ngapain sih? Kamu masih muda kali, antrian haji pun panjang. Toh dengan uang haji harusnya kamu bisa beli rumah, uang haji kamu bisa beli mobil, uang haji kamu bisa beli tanah. Udah jangan haji deh. Hadirin, justru dengan berhaji kita akan dikayakan sama Allah. Sebagaimana janji Nabi SAW, i'tamirul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunub. Kalian itu harus berhaji, kalian itu harus berumrah, karena keduanya yanfiyanil faqra, akan mengkikis kefakiran. Atau kata para ulama, akan menghapus daftar namamu dari kefakiran. Waz zunub, dan akan menghapus dosa-dosamu. Haji dan umrah itu bukan membuat kita miskin,
Haji dan umroh itu justru yanfiyanil faqra, menghapus kefakiran dari diri kita, wazunub, dan dia menghapus dosa-dosa. Maka hadirin, kalau antum bisa berangkat haji, walaupun harus bayar 1 miliar, bayar. Walaupun anda harus bayar 1 miliar satu orang, dan anda diberi kemampuan sama Allah, bayar. Karena yang kita beli bukan tiketnya semata, bukan hotelnya sahaja, tapi yang kita beli, kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur gak ada balasannya kecuali syurganya Allah. Jadi 1 miliar itu kita membeli syurga, dan itu harga yang sangat murah. Saya gak mau antri Ustaz 33 tahun berangkat haji furoda 500-600 juta. Bilang sama Allah, ya Allah, mudah bagi engkau, kecil bagimu ya Allah. Hari ini kita bilang mahal karena kita belum punya kemampuan. Hadirin, selalu ucap kayak gitu, dan Allah selalu sesuai prasangka hambanya. Saya pernah cerita kan, waktu saya pas hajian ketemu sama ibu-ibu di lift. Ibu-ibu itu pernah nyimpen satu video lalu menunjukkan, Ustadz saya nyimpen video Ustadz yang, ya Allah berangkatkan kami haji furoda ya Allah, fasilitasnya fasilitas terbaik ya Allah, begini-gini. Itu saya ikut amin loh Ustadz, saya ikut komen amin loh Ustadz. Nah, ibu berangkat gimana ibu? Saya tuh berangkat tanpa uang Ustadz. Kok bisa ibu? Masih ingat gak saya cerita? Kakaknya sakit, lalu kakaknya nazar. Pak Waluyo masih ingat. Hakoni cerita bukan speak. Kakaknya sakit, nazar. Kakaknya lebih harta. Ya Allah, kalau saya sembuh, saya berangkatkan adik-adik saya haji. Lalu Allah beri kesembuhan sama kakaknya. 4 adiknya diberangkatin haji furoda, fasilitas terbaik semuanya bintang 5. Allahu Akbar walillahilham. Jangan keyakinannya bercabang. Keyakinan itu cukup satu sama Allah, jangan bercabang. Jangan yakin sama Allah, yakin nggak? Yakin berhaji. Udah, jangan ada tapinya, jangan pakai koma. Kalau udah yakin sama Allah, yakin. Haji setiap tahun, bismillah. Yakin nggak? Yakin. Titik, jangan dikomain lagi. Yakin si Ustadz, tapi uang dari mana? Kalau kita berpikirnya uang, Tuhan kita Allah atau uang? Ya realistis aja lah Ustadz. Iman itu kan mengantarkan kita kepada sesuatu yang intangible, yang gak bisa kita pegang, gak bisa kita rangkul. Itu kan iman. Bang Jamaah pernah ketemu sama Rasulullah. Kenapa beriman? Itu iman. Iman itu mempercayai apa yang bahkan mata ini gak bisa melihatnya. Itu iman. Otak ini mungkin gak nyampe sih Ustadz, gak nyampe. Itu mahal banget. Dulu beli tanah harganya 400.000. Sekarang harga tanah udah 1 juta. Mahal, luar biasa, mahal. Tapi kalau bagi Allah, Allah bilang murah, murah gak? Kun fayakun. Belajar tentang iman itu belajar meyakini apa yang gak bisa ditembus oleh mata, gak bisa terengkuh oleh tangan, gak bisa dikalkulasi sama akal manusia. Tapi kita yakin aja, itu iman. Dia nggak bisa dikalkulasiin sama nih harus berapa, nggak bisa. Kalkulator matematika berhenti di situ. Yang ada iman. Makanya soal hajian, soal umrohan, udah jamaah mintanya sama Allah aja, jangan berharap sama manusia. Kadang-kadang Allah punya caranya. Kayak kemarin 2 orang, Allah semoga Allah memuliakan Mas Irfan juga, namanya Bang Irfan juga. Rizky Madan ikut saya ada kajian di Jogja. Dia membersamai kami udah jalan 3 tahun. Rizky Madan 1 tahun jalan, 2 tahun kalau nggak keliru. Lalu beliau nanya, Ustadz, itu yang ikut antum udah umroh belum? Belum bang. Gimana bang? Izin saya umroh kan boleh? Allahu Akbar. Silahkan bang. Kami berdoa sama Allah, ya Allah kalau bisa semua jamaah di Masjid Muhammad Al-Fatih, jamaah TikTok, YouTube, Instagram, berangkatkan semua berhaji, berumrah ya Allah, dengan cara terbaikmu ya Allah. Kami berdoa sama Allah, tapi nanti cara Allah mengabulkan kan kita nggak tahu. Bisa jadi kami yang memberangkatkan, atau bisa jadi pihak lain yang memberangkatkan, atau bisa jadi jamaah tiba-tiba dapat rezeki yang nggak disangka-sangka. Lagi nyuci baju, dibuka tuh sabun coleknya.
selamat, Anda dapat umroh. Loh, kita nggak tahu hadirin, rezeki dari Allah tuh lewat mana tuh kita nggak tahu. Sampai sekarang aja kalau jamaah nanya sama saya nggak tahu. Kita akan ada ikhtiar bareng-bareng. Ya Allah, kita akan membebaskan tanah 240 meter, semeter sejuta. Kalau ditanya sama saya, dapat dari mana? Allahu a'lam bishawab. Tapi yakin yang saya punya, Allah pasti selesaikan. Allah pasti cukupkan. Allah pasti sudahkan. Allah pasti akan jadi support terbaiknya. Cukup itu aja yang kita punya. Lalu kita ikhtiar semampu kita. Jamaah, kalau kalkulator manusia yang selalu dihitung, rata-rata kita tuh takjub bahwa jebolnya kalkulator manusia itu tetap di cover sama Allah. Kemarin waktu muda, gaji 1 juta, bisa hidup di Wonosobo, seharusnya menurut akal sehat kayaknya nggak bisa. Tapi Allah kasih rezeki lewat jalur yang lain nggak? Pasti. Kemarin waktu corona, kita sama-sama di PHK, kita sama-sama diberhentikan dari perusahaan kita. Waktu corona kemarin, dagangan off, bangkrut semuanya. Saya punya dagangan 3, Al-Baik rica-rica di alun-alun, kalau jamaah mungkin pernah ngikutin. Kami punya dagangan kaki 5, Al-Baik rica-rica, stop, bangkrut, tutup waktu corona. Ada Al-Baik fried chicken di Garung, stop. Ada Al-Baik Teti, stop. Sama, kita dagangannya bangkrut. Tapi Allah baik gak sama kita, kasih rezeki? Kasih rezeki sama kita. Gak ada ceritanya manusia gak dikasih rezeki sama Allah, gak ada. Semua dikasih. Ayo jamaah, jangan buruk sangka sama Allah. Yakin. Hari ini tuh kita belajar iman. Belajar iman itu belajar yakin sama Allah. Gak ada ceritanya hamba-hamba yang yakin sama Allah, Allah gak tolong. Musa dikejar Fir'aun, depannya Laut Merah, ditolong sama Allah, ditolong. Dan pertolongan Allah itu datangnya kadang-kadang di detik-detik terakhir. Saat kita udah, ya Allah, ini gimana lagi, udah gak ngerti lagi, tapi hamba yakin ya Allah, Allah tolong di sana. Baik sangka sama Allah ya jamaah, jangan sampai kita buruk sangka sama Allah. Gak bermaksud gimana-gimana, tapi kita hanya mau iman ini benar-benar dijaga dengan baik sangka. Jangan pernah buruk sangka sama Allah, jangan. Ana indal zanni abdi bi, Allah sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Bismillah. Ayo yakin. Terima kasih sudah membersamai. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan kami. Ya Allah, jadikan dunia ini dunia yang hanya dalam genggaman. Jangan sampai dia masuk ke hati, karena di hati kami biar hanya ada Engkau saja ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami, keluarga teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, dan semua keluarga jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih dan seluruh kaum muslimin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkan untuk kami sekeluarga putra putri buah hati, anak cucu keturunan sampai kiamat, anak cucu keturunan yang salih salihah. Dan anugerahi kepada kami ya Allah rezeki yang kian berkah berlimpah. Izinkan kami berhaji berumrah ya Allah, dan bisa menghajikan orang tua kami, menghajikan orang tersayang, menghajikan orang-orang sekitar, dan mengumrohkan mereka semua ya Rabb. Izinkan Engkau beri taufik kepada kami untuk istiqomah. Berikan kami sujud, ruku, salat yang tumakninah. Izinkan kami terus bisa rutin khusyuk hadir ke majelis ilmu secara online maupun offline. Izinkan kami ya Allah menjadi orang yang paling banyak infak, zakat, wakaf, dan dermanya. Izinkan kami menjadi hamba-Mu yang paling luas manfaatnya untuk umat. Berikan kami kekuatan ya Allah menjadi hamba-Mu yang paling banyak zakatnya, paling banyak berbuat baiknya. Izinkan kami ya Allah istiqomah. Wafatkan kami di tanah suci Mekah, Madinah. Wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, salam keluarga di rumah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah terbuka peluang jariah untuk kita bersama. Insyaallah kita akan pelan-pelan meluaskan lahan Masjid Muhammad Al-Fatih. Kalau ada di antara jamaah ada yang mau ikut andil, bisa scan di bawah ini atau QRIS di sebelah bawah, atau bisa langsung ke rekening Bank Muamalat Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih di nomor rekening 5090019 666. Itu rekening khusus pembebasan lahan. Jadi rekening khusus pembebasan lahan di
Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih 509001966. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Konfirmasi transfer langsung DM aja ke akun Masjid Maf atau di nomor HP-nya Mbak Leha 085174456070. Barakallahu fikum. Sehat selalu ya hadirin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga di rumah.